Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita aset milik bandar narkoba dari jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang senilai 64 miliar rupiah pada Rabu 9 Oktober. Kepala BNN, Martinus Hukom, menyatakan aset ini nantinya akan menjadi milik negara untuk kemudian dikelola melalui prosedur hukum. Badan Narkotika Nasional mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh para bandar narkoba dari jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang pada Rabu 9 Oktober. Pengungkapan TPPU ini berawal dari terungkapnya tindak pidana narkotika jaringan Aceh oleh BNN pada Mei lalu. Dalam kasus ini, BNN mengamankan 4 tersangka berinisial AT, LM, HI dari jaringan Malaysia Palembang, dan AS dari jaringan Aceh Palembang dan menyita aset senilai 64 miliar rupiah. Aset yang disita ini berasal dari aset tidak bergerak, aset bergerak, uang tunai dalam rupiah, uang tunai dalam valuta asing, uang dalam rekening, perhiasan, serta telepon genggam. Para tersangka menggunakan modus pencucian uang seperti use nominee, structuring, pembelian aset dan barang mewah atas nama orang lain, tarik setor tunai, serta transaksi pass-buy. Kepala BNN Martinus Hukom menyebut seluruh aset yang disita ini kemudian akan dikelola melalui prosedur hukum. Aset ini akan menjadi milik negara, lalu kemudian kita melalui prosedur hukum, karena ini bukan menjadi aset BNN, tapi aset negara. Akan dilakukan prosedur pendekatan hukum lain, mungkin dilelang untuk digunakan buat pendekatan-pendekatan yang kita lakukan terhadap problem-problem narkoba tersebut. Martinus menyatakan uang menjadi kekuatan utama dari tindak pidana narkotika, sehingga pihaknya masih terus melakukan penelusuran terhadap aliran uang maupun manifestasi dari kedua jaringan tersebut. Hingga saat ini, BNN masih memburu 3 pelaku lainnya yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. KOH, warga negara Malaysia yang menjadi sumber narkotika, RA, istri dari tersangka AT yang menjadi pemilik rekening, dan AC, pemilik rekening yang dikuasai oleh HI. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.